Beberapa bulan setelah kejadian, trio Chan, Mak, dan Lam menjalani hidup dengan sangat damai. Terutama Chan yang sebentar lagi akan dibebaskan. Sedangkan Mak, dia berubah menjadi sosok yang dihormati oleh napi lain. Dia bahkan dipercaya untuk memimpin proyek renovasi lapas. Sementara itu, Lam tetap menjadi penguasa sebenarnya. Setiap hari yang dia lakukan hanyalah bermain gitar. Dia juga sudah lama menghindari keributan agar segera dibebaskan. Di sisi lain, Codet kini menguasai wilayah dapur yang membuatnya menjadi gembul karena banyak makan. Suatu hari, Chan mendapatkan tugas khusus dari kepala lapas yang tidak lain adalah si Samidi. Tugas itu adalah untuk membimbing narapidana baru yang bernama Ho Chun. Konon katanya, Ho Chun adalah pengusaha muda tersukses di Hong Kong. Walaupun hampir semua bisnisnya bekerja sama dengan para mafia. Akan tetapi, hal ini bisa dimanfaatkan oleh Chan. Jika berhasil mendekati Ho Chun, maka dia bisa menghasilkan banyak cuan. Chan pun segera mendekati Ho Chun yang baru saja masuk ke dalam barak. Dia mencoba bersikap ramah kepadanya. Tapi Ho Chun terlihat judes dan arogan. Dia bahkan tidak mau memberi hormat kepada Lam. Sehingga membuat napi lain menjadi kesal. Walaupun begitu, Lam tidak marah sama sekali. Dia justru menyapa Ho Chun dan mengajaknya berkenalan. Namun si Ho Chun ini tidak mau menjabat tangannya. Dia juga tidak akan mengikuti peraturan siapapun karena dia merasa punya kekuasaan, yaitu uang. Oleh karenanya, Ho Chun meminta Lam dan semua napi untuk tunduk kepadanya. Ho Chun lalu memberikan waktu 48 jam kepada Lam untuk mempertimbangkan permintaannya. Keesokan harinya, Ho Chun dipanggil ke ruangan Samidi untuk membicarakan beberapa hal. Di sini, Samidi berniat untuk memindahkan Ho Chun ke sel khusus agar tidak dilukai oleh napi lain. Terlebih lagi, masa hukumannya cuma 3 bulan. Tapi Ho Chun menolak tawaran tersebut. Dia memilih untuk berbaur dengan napi dari kalangan rakyat jelata. Walaupun dia selalu merendahkan orang lain dan menjadi biang keributan. Hingga akhirnya Ho Chun terlibat masalah dengan Codet dan antek-anteknya. Namun tak disangka-sangka, ternyata Ho Chun sangat pro dalam berbaku hantam. Kalau Codet tidak bermain licik, dia pasti sudah menghabisi mereka semua. Selepas berbaku hantam, Ho Chun langsung membersihkan lukanya di dalam kamar mandi. Kebetulan Lam baru saja selesai mandi kembang. Melihat Ho Chun yang terluka, Lam pun menasehatinya agar tidak bertindak dengan gegabah. Akan tetapi, dia masih saja keras kepala. Orang seperti Ho Chun memang selalu ingin berkuasa. Padahal masa hukumannya cuma sebentar. Namun Lam tidak ingin ikut campur dengan urusan Ho Chun karena dia ingin hidup dengan damai agar segera dibebaskan. Apalagi kini Lam telah rujuk kembali dengan mantan istrinya, sebut saja dia Ningsih. Dan tidak hanya itu, Ningsih juga memberitahu kabar gembira bahwa Lam akan segera memiliki cucu. Berbeda dengan Lam, Codet justru mendapatkan kabar buruk dari anak buahnya yang berada di luar penjara. Usut punya usut, Ho Chun telah membayar orang untuk menghajar dan mengancam semua anggota geng Codet beserta keluarganya. Karena tidak tega melihat anak buahnya babak belur, Codet pun terpaksa mengeluarkan dia dari geng agar tidak diganggu lagi oleh antek-antek Ho Chun. Keesokan harinya, Samidi memanggil Lam dan Codet ke ruangannya. Di sini, Samidi membujuk keduanya supaya tidak membuat masalah dengan pria seperti Ho Chun. Dengan uang yang ia miliki, dia bisa melakukan apapun kepada orang yang berani mengusiknya. Akan tetapi, Codet tidak peduli dengan omongan Samidi. Dia tetap ingin menghajar Ho Chun untuk membalaskan dendam anak buahnya. Codet awalnya akan mengeroyok Ho Chun dengan 10 orang. Namun karena ketahuan oleh Samidi, dia pun terpaksa membawa 2 orang saja. Naasnya, dia justru dihianati oleh 2 orang tersebut yang ternyata disogok oleh Ho Chun. Lalu saat Codet tidak bisa berkutik, Ho Chun mengambil silet di tangannya, kemudian menggoreskannya ke wajah Codet. Tidak cukup sampai di situ, Ho Chun juga memaksa Chan untuk ikut menyiksa Codet. Tapi dia tidak mau melakukannya karena sebentar lagi akan bebas. Mendengar itu, Ho Chun pun akhirnya menyuruh antek barunya untuk menghajar Chan. Beruntung, Lam dan Mak datang di waktu yang tepat.
Lam terlihat sudah muak dengan kelakuan si Ho Chun. Dia pun memperingatkannya agar tidak mengulangi insiden yang baru saja terjadi. Namun Ho Chun tidak peduli karena dia akan menawarkan banyak uang kepada para napi yang mau menjadi anak buahnya. Melihat kesombongan Ho Chun, Lam pun hanya bisa pasrah. Dia akhirnya memilih untuk menolong Codet yang sudah tepar di lantai daripada mendengarkan ocehan tidak berguna. Sejak hari itu, para napi mulai memihak pada Ho Chun karena memikirkan nasib keluarga mereka. Jika mendapat uang banyak, mereka tidak perlu pusing lagi setelah keluar penjara. Yang bertahan dengan Lam hanyalah Mak dan Chan. Bahkan orang kepercayaan Lam yang bernama Tung terpaksa menerima tawaran dari Ho Chun demi keluarganya di rumah. Tapi di lain pihak, Ho Chun justru mendapatkan kesialan. Dia baru saja ditemui oleh dua jaksa penuntut yang mengancam ketenangannya. Dua jaksa tersebut mengatakan bahwa sidang lanjutan Ho Chun bisa memberatkan posisinya. Semua itu disebabkan oleh penagih hutang dari perusahaan Ho Chun yang diduga memberi ancaman pembunuhan kepada peminjam uang dan telah membakar korban jiwa. Jika itu benar terjadi, maka hukuman Ho Chun bisa ditambah hingga penjara seumur hidup. Kalau sampai Ho Chun dihukum seumur hidup, maka dia tidak akan bisa membayar uang yang dijanjikan kepada para napi. Akibatnya, dia akan menjadi musuh bagi semua napi tersebut. Oleh karenanya, Ho Chun mulai berpikir untuk kabur dari penjara. Dan karena Lam CS adalah orang yang paling tahu tentang lapas itu, maka dia berani membayar lebih kepada mereka. Namun Lam langsung menolak tawaran tersebut, walaupun Ho Chun mengancam akan menyakiti istri dan anaknya. Yang Lam tidak tahu, Ho Chun sudah membayar beberapa jamet untuk mengganggu si Ningsih. Padahal Ningsih baru saja akan menjenguk Lam di penjara. Alhasil, Lam pun merasa khawatir dengan keselamatan sang istri. Lalu tak berselang lama, kejadian yang menimpa Ningsih diberitakan melalui siaran TV. Melihat berita itu, Lam pun langsung membabi buta dan ingin menghajar Ho Chun. Tapi Mak mencegahnya karena dia tidak mau Lam dimasukkan ke dalam sel isolasi. Terlebih lagi, Ningsih juga masih sehat walafiat karena hanya mobilnya yang dihancurkan. Karena tidak bisa melawan dengan kekerasan, Lam memutuskan untuk meminta bantuan Samidi. Dia ingin meminjam telepon untuk mengamankan istri dan anaknya. Namun ternyata Samidi juga sudah disogok oleh Ho Chun. Alhasil, Lam pun lepas kendali hingga akhirnya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Selama Lam diasingkan, Mak mulai berpikir untuk menerima tawaran Ho Chun untuk membantunya kabur dari lapas. Dia juga mengajak Chan untuk bekerja sama. Semua itu demi keselamatan keluarga Lam. Di sisi lain, Ho Chun juga terus mengancam Chan. Kali ini, dia sengaja melempar bubuk magic ke arah Chan agar hukumannya ditambah oleh Samidi. Untungnya, Mak berhasil membujuk Ho Chun dan mengatakan kalau dia mau membantunya untuk kabur. Alhasil, Chan pun selamat dari hukuman Samidi. Dengan demikian, kini Mak dan Chan harus membuat rencana pelarian Ho Chun. Mak pun memulainya dengan pura-pura sakit agar bisa mengecek bagian klinik lapas. Dari sana, dia memiliki ide yang sangat brilian untuk jalur pelarian. Akan tetapi, dia tetap membutuhkan bantuan Codet yang kini masih berbaring di klinik. Dan karena Codet merasa berutang budi, dia pun mau membantu Mak. Beberapa hari kemudian, Lam dibebaskan dari sel isolasi. Dia pun terkejut dan marah ketika mendengar Mak dan Chan bekerja sama dengan Ho Chun tanpa sepengetahuannya. Namun setelah dibujuk oleh Mak dan Chan, Lam akhirnya mau menerima tawaran Ho Chun karena yang paling penting adalah keselamatan keluarganya. Mak pun langsung menjelaskan semua rencananya. Pertama-tama, mereka akan kabur melalui klinik penjara. Caranya adalah dengan mematikan aliran listrik utama agar para napi yang sakit bisa dipindahkan ke rumah sakit di luar lapas. Tapi sebelumnya, mereka harus mematikan sumber listrik cadangan yang dijaga cukup ketat. Mak pun mengusulkan agar mereka menggali lubang di markas Lam untuk memotong kabel listrik cadangan. Setelah itu, barulah mereka bisa kabur menggunakan ambulans. Dan untuk melancarkan misinya, mereka membutuhkan bantuan Codet untuk mematikan listrik utama dari dalam klinik lapas. Semuanya pun setuju dengan rencana Mak dan siap untuk beraksi. Mak kemudian membagi tugas untuk Lam, Chan, Ho Chun, dan Codet. Selagi Mak membuat alat untuk mematikan listrik utama, Ho Chun dan Lam diam-diam menggali lubang di dalam markas. Sementara itu, Chan akan menyokong mereka dari luar penjara karena dia sudah dibebaskan. Dan untuk Codet, dia hanya perlu menunggu kode dari Mak.
Namun saat menggali, mereka mendapat masalah di mana kabel listrik cadangan belum juga terlihat. Padahal mereka sudah menggali cukup dalam, sedangkan waktu mereka hanya tersisa 3 hari lagi sebelum sidang lanjutan Ho Chun. Selain belum menemukan kabel, gerak-gerik lam CS juga mulai dicurigai oleh Samidi. Untungnya mereka pintar mengibul, sehingga rencananya tidak gagal begitu saja. Walaupun begitu, Mark tetap memikirkan rencana cadangan. Dia menjelaskan kepada Lam dan Ho Chun bahwa mereka bisa menjebak si dokter agar bisa dikirim ke rumah sakit luar, yaitu dengan memakan bon cabe level neraka jahanam. Bon cabe jenis ini bisa menimbulkan gejala keracunan tapi tidak berbahaya. Mereka berencana untuk memakannya bersama dokter klinik. Tanpa berlama-lama, mereka bertiga langsung tancap gas ke dapur lapas. Di sana, Mark akan mencuri bon cabenya, sedangkan Lam dan Ho Chun berjaga di luar. Tapi karena ada sipir yang tiba-tiba masuk, mereka berdua langsung pura-pura baku hantam untuk mengalihkan perhatian sipir tersebut. Berkat Lam dan Ho Chun, pencurian bon cabe pun akhirnya berhasil dilakukan. Setelah itu, Mark, Lam, dan Ho Chun mengunjungi Codet di dalam klinik. Di sini, Codet memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila Ho Chun membutuhkan bantuannya, maka dia harus dibayar paling mahal, yaitu 10 juta dolar. Awalnya, Ho Chun sedikit ragu, tapi karena tidak punya pilihan lain, dia pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, seorang dokter masuk ke dalam klinik. Dia adalah Dr. Chan atau sering dipanggil dengan Dr. Supri. Dia juga merupakan penanggung jawab klinik yang sudah akrab dengan Codet. Dr. Supri bahkan sering membawakan beras kencur untuk diminum bersama. Kali ini, Lam CS akan mengelabui si dokter dengan memasukkan bon cabe ke dalam beras kencur yang dia bawa untuk melancarkan rencana mereka. Setelahnya, mereka mengajak Dr. Supri untuk bermain judi bola. Dan ketika dia sudah lengah, mereka membujuknya untuk meminum beras kencur yang sudah dicampuri bon cabe. Lalu tak berselang lama, mereka dan Dr. Supri tiba-tiba mengalami gejala sakit perut yang artinya rencana mereka berhasil. Dan karena tidak ada lagi dokter yang tersisa, maka mereka akan dikirim ke rumah sakit terdekat sesuai dengan prosedur yang ada. Samidi pun segera menyuruh bawahannya untuk memanggil ambulans. Tapi untuk berjaga-jaga, Samidi mengutus sipir bernama Keung untuk ikut masuk ke dalam ambulans. Di sisi lain, ada sipir bernama Cheng yang curiga dengan gerak-gerik Lam sekawan. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk ikut ke rumah sakit. Sementara itu, Chan sudah siap untuk melanjutkan rencana berikutnya, yaitu memasang duri di tengah jalan yang membuat ambulans itu terguling. Kemudian, Chan membantu teman-temannya untuk keluar dari dalam ambulans setelah melepaskan borgol masing-masing. Mereka pun akhirnya berhasil kabur ke dalam hutan. Namun saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba... Singkat cerita, mereka berempat bisa keluar dari hutan, kecuali Mark. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil milik Chan sambil menunggu Mark datang. Akan tetapi, Ho Chun tidak mau menunggu. Dia mengancam akan membunuh Chan kalau mereka tidak langsung berangkat. Dengan terpaksa, Chan pun menuruti keinginan Ho Chun dan meninggalkan Mark sendirian. Selagi mereka dalam perjalanan, Chung terlihat sudah bisa keluar dari dalam ambulans. Di sisi lain, Chan dan Lam tampak merencanakan sesuatu di belakang Ho Chun. Chan kemudian menghentikan mobilnya dan pura-pura mengalami mogok. Ternyata Chan dan Lam sudah berniat untuk menjebak Ho Chun agar dia dikembalikan lagi ke penjara. Namun untuk saat ini, keduanya hanya bisa mengulur waktu untuk mencari cara supaya bisa menelpon polisi. Kemudian Chan membujuk Ho Chun untuk pergi ke Indomaret terdekat. Dia beralasan ingin membeli aqua botol dan juga Kinder Joy. Padahal Chan diam-diam meminta bantuan kepada kasir cantik bernama Mei untuk menghubungi polisi. Tapi sayangnya rencana itu ketahuan oleh Ho Chun yang langsung mencegah Mei.
Karena rencananya gagal, mau tak mau Lam sekawan harus menggunakan cara lain yang tentunya adalah baku hantam. Dia pun sengaja mengunci pintu Indomaret agar bisa membrutal dengan leluasa. Selain Lam, Chan dan Codet pun juga ikut menghajar si Ho Chun yang ternyata menguasai jurus ular ngondek. Meskipun kewalahan, Lam tetap melawan Ho Chun karena tujuan mereka bukanlah menang gelut. Mereka hanya sedang mengulur waktu sampai polisi datang. Melihat Lam yang hampir terbunuh, Chan dan Codet pun bekerja sama untuk menggagalkan Ho Chun. Namun Ho Chun tiba-tiba menyandra Mei yang baru saja menelpon polisi. Tak berselang lama, polisi pun sampai di depan Indomaret. Mereka juga bersama dengan Mark dan Chung. Lam dan yang lainnya pun bersyukur karena dari awal mereka memang ingin menjebak Ho Chun. Lalu di sini terungkap bahwa Chung juga ikut andil dalam rencana ini. Dia juga membantu mengamankan anak dan istri Lam dari kebrutalan antek-antek Ho Chun. Selain membantu Lam dan kawan-kawan, Chung juga telah melaporkan Samidi ke pihak berwajib terkait penerimaan suap. Samidi diduga telah menerima sejumlah uang dari rekening milik perusahaan Ho Chun. Di akhir film, Lam dan yang lainnya mentertawakan Ho Chun yang gagal kabur dan akan dihukum lebih lama lagi. Selain itu, mereka juga kedatangan napi baru yang tidak lain tidak bukan adalah Samidi. Lalu, film pun tamat dengan sangat membagongkan. Eits, ini belum tamat, filmnya masih ada Breakout Brothers 3. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa uang tidak bisa membeli kesetiaan. Daripada kaya raya tapi banyak musuhnya, lebih baik biasa-biasa saja tapi punya banyak teman. Apalagi kalau bisa diajak mabar ML. Nah, dari IMDb-nya, film Breakout Brothers 2 ini mendapat rating 5,7/10. Tapi dari 105 reviewer, biasa film Cina. Kalau menurut saya, ceritanya udah mulai berkembang. Makanya bisa dikasih 6,5/10. Kalau dari pertarungannya, bisalah dikasih 6,5/10 juga. Nah, kalau kalian punya pendapat lain, silahkan berkomentar di video ini. Dan untuk yang pengen dilanjutkan ke Breakout Brothers 3, silahkan komen. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili orang yang beli kolor Adidas tapi dapatnya merek Adadeh, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.